kasus dianggap tidak ada, batal semua demi dokumen hukum. dikembalikan? Oh iya, dokumen dikembalikan, kasus dianggap tidak ada, batal demi hukum. Artinya kemenangan saya itu permanen, tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ya. Bukan sekali-kali perkara pidana itu mengadili kepalsuan dokumen, tidak. Harus dilengkapi dengan apa yang sering di MA itu disebut sebagai onvoldoende gematigd. Tidak lengkapnya seperti penegakan hukum, nggak lengkap. Harusnya PT UN yang akan melahirkan administratif yang betul. Jika tidak menjadi onvoldoende, tidak akan terbukti. Tidak, kekurangan alat. Nah, kenapa? Karena syarat termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, duga dengan kewenangan kekuasaan diatur di situ. Tapi kalau Undang-Undang nomor mengajukan 30, ke PT UN artinya mengakui bahwa ijazah itu asli, betul? Iya, akan ketahuan nanti prosesnya secara administratif. Enggak, bahwa ijazah itu ketika dilaporkan ke PT UN di proses di PT UN, maka dianggap bahwa sudah mengakui bahwa ijazah itu asli, betul? Asli atau palsu? Oh, belum. Asli atau palsu di PT UN. Oke. Kenapa? Karena ada kewenangan yang digunakan secara salah, kewenangan yang tercampur aduk itu di Undang-Undang 30 tahun 2014. Jelas di situ. Jadi akan terjadi onvoldoende kalau hanya menggunakan hukum pidana, tidak lengkap. Tidak ditemukan itu administrasi seperti apa yang terjadi. Kemudian penelitian baru, ini penting dari hukum administrasi. Ini satu hak yang disebut legitimasi oleh publik. Menandingi apa yang menjadi satu legalitas yang dimiliki oleh UGM misalnya. Itu akan lengkap di situ. Di PT UN akan terbuka semua itu. Jadi harus ke PT UN? Saya berkira perkara ini harus ke PT UN untuk menentukan kepalsuan dari penerbitan. Dan yang melaporkan harus Dr. Tifa dan Mas Roy. Boleh siapa saja. Kan udah berapa kali, Prof. Tapi kemudian apa NO istilahnya? NU berdata. Betul, yang dituntut itu kan kemarin Bang Bonartua ngajukan gugatan. Saya ikutin media ya berita ya. Lalu kena dismissal. Nah, yang saya mau tambahkannya begini. Dismissal itu perdamaian. Harus ingat itu kesepakatan sebelum sidang. Dismissal itu kalau di perdata mungkin satu mediasi. Di pidana juga ada mediasi penal. Tapi nggak ada yang pernah lanjut, Prof. Nah, kenapa itu persoalannya? Kenapa nggak lanjut? Mesti hakim yang akan mutus nanti. Hakim diputus oleh mediasi atau dismissal. Itu kira-kira. Saya tambahkan ya. Tadi saya tanggap. Betul, tidak ada yang pernah lanjut kan kasusnya? Ya, nggak, artinya kan belum tahu. Bukan diputus, betul. Jadi begini, tadi kan suruh mau nanggapi saya tapi kemana-mana. Jadi saya bingung. Nanggapi saya katanya, tapi kok kemana-mana. Saya tanggapi kembali tadi, ya kan? Yang mana di dalam Perkap itu sendiri itu tidak mengatakan penyidikan, pemeriksaan laboratorium. Mau Dumas, Perkap, enggak. Oh ini kalau penyelidikan gini, enggak ada yang ngomong seperti itu. Apalagi dibilang Perkap. Maaf, kalau ini harus ada pembandingnya. Jadi kalau mau di ke lab harus ada pembanding yang tepat. Iya, itu yang keempat, Prof. Dan pembandingnya harus otentik juga. Kalau palsu sama palsu juga identik, Prof. Hasil kemarin lab itu bukan asli, tapi identik. Palsu sama palsu identik nggak? Ya. Identik. Saya mau bertanya sama Rifai. Saya membaca surat pengajuan TPUA. Saya baca. Wong saya ikut gelar kok. Saya ini satu-satunya ikut gelar, lawyer ikut gelar yang di Bareskrim. Itu memang menyanyikan ijazah S1 dan SMA, tapi S1 betul. Saya mau bertanya sama Rifai, kalau yang dimasalahkan ijazah SMA, kenapa yang di laboratorium S1? Jawab. Kalau dimasalahkan TPUA ijazah SMA, tapi yang di lab ijazah S1, kenapa kok nggak ijazah SMA-nya? Jawab ya. Itu pertanyaan saya. Boleh jawab nih Bang? Ya, jawab Tadi dong. kan kita bahas kasus Bambang Tri, bukan TPUA. Tadi kan Abang bawa-bawa kasus Lawyernya Bambang kan Tri. TPUA. Di Bambang Tri ini kasus ijazah SMA S1 itu dulu. Sebentar. SMA. Di dalam surat SMA jawab, kan, SMA, betul. clear SMA gitu, dijawab oleh beliau Bambang juga gitu. Tri. Jadi nggak Bambang masuk Tri, Anda bawa-bawa kasus Bentar, Bambang saya Tri ke tahu. UGM. Bambang Tri itu SMA ijazah SMA. Sebentar. Di dalam TPU Bambang Tri sama Gus Dur dan sebagainya itu ijazah S1 dan itu adalah dakwaannya ya. Dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Iya, tapi ijazahnya SMA objeknya. Ijazah yang dibawa itu ijazah S1 dilegalisir. Saya lihat Bambang sendiri. Tri? Iya.
Tanya Gus Nur, ditelepon sekarang kalau nggak percaya. Itu ijazah S1 yang dilegalisir. Yang mana dalam hukum pidana, apalagi perdata mau apalagi pidana, ya kan? Jika ada legalisir, legas aslinya harus dihadirkan. Betul nggak, Prof? Ini enggak. Jadi kalau Ferdinand katakan gitu, saya akan tunjukkan bukti Ferdinand bahwa ijazah yang digunakan adalah ijazah S1 yang dilegalisir, termasuk ijazah SMA. Baik Gus Nur maupun Bambang Tri itu S1. TPUA itu ke sana, itu kan membawa ke TPUA mengajukan ke Barreskrim, itu kan membawa perkaranya mereka. Ini gini aja deh, kalau gini kan susah nih kayak debat kusir ya. Lu nggak kusir, ini Kusirnya fakta. ketinggal, kudanya pergi. Anda yang kusir. Publik saja suruh buka googling putusan Bambang Tri, sekarang di googling nih, Pen, ya, langsung di Mahkamah Agung. Loh, iya, dakwanya buka dong. di dalam, objeknya Dakwanya. jelas ijazah SMA. Sebentar, Itu aja dakwaannya deh. Karena kalau mau gini susah Sebentar. nih pembuktiannya. Googling aja publik, lihat langsung di Mahkamah Agung kasus Bambang Tri. Dasar, Seperti saya apa boleh. gitu loh. Dakwanya itu kebohongan yang menimbulkan. Makanya kemarin kenapa kami amputasi dakwaan mereka, karena kami mau diarahkan ke perkara Bambang Tri. Bukan masalah ijazah, link-link yang digunakan ini adalah link-link keujaran kebencian, ini. Cepat-cepat kita amputasi. Kalau enggak bahaya ini. Karena pembuktiannya bukan ijazah. Dan alhamdulillah hakim sependapat dengan kami. Akhirnya dikatakan batal demi hukum. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Oke. Silakan Dokter Tifa. Silakan. Ya baik, karena saya sudah menang jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak ya. Jadi apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Profesor Gayus Lumbun ya. Saya kan masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan posisi saya pada media yang kemarin ya, ini terdakwa berarti udah gugur. Tersangkanya bagaimana? Oleh salah seorang Gugur, Prof. Ya, guru besar sudah gugur. Gugur juga. Ya, sudah gugur. Nah, jadi agak problem juga bagi saya. Besok tanggal 6 Agustus waktu saya dihadirkan tuh saya posisi kursinya di mana? Karena kan saya bukan terdakwa kan. Masa saya masih duduk di tengah-tengah, kan saya bukan terdakwa, apalagi tersangka. Nah, ini kan problem itu besok ya. Kemudian yang kedua adalah sidang 6 Agustus itu bukan berarti kemudian kemenangan saya menjadi dianulir loh ya. Ini masyarakat supaya tahu. Saya menang tetap menang. Ya. Adalah bahwa kemudian hakim itu memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan perbaikan dan mereka sudah lakukan itu karena terbukti ada jadwal tanggal 6 Agustus, bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Ya. Dokumen dikembalikan. Kasus dianggap tidak ada. Batal semua dokumen hukum dikembalikan. Oh iya. Dokumen dikembalikan, kasus dianggap tidak ada, batal demi hukum. Artinya kemenangan saya itu permanen, tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ya, saya mesti irit bicara karena begini, karena ternyata kan ada undangan ya, artinya ada jadwal untuk sidang 6 Agustus. Soalnya kemudian tadi kan sudah dipredik, ya itu kan persoalan besar itu. Saya nanti duduk di mana begitu kan ya. Kalau saya mau memilih ya saya duduk di kursi penonton aja kan. Karena saya bukan terdakwa, saya bukan tersangka, kalau saya mau duduk di mana gitu bentar, kan. saya mau tanya Prof Gayus. Duduknya di mana nanti tanggal 6 Agustus, Prof? Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan. Tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? Saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik, polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu. Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus dari pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Oke, Ya begini luar Prof, biasa ini. berarti posisi saya di Polda lagi dong jadi saksi. Jadi mulai dari nol lagi kan begitu ya kan? Harus dibaca dulu secara clear putusan yang dibacakan oleh hakim. Kalau tidak salah hakim kan mengabulkan sebagian, tidak Keseluruhan. Hakim mengatakan bahwa dakwaan ini, bukan pasal ini loh ya, batal demi hukum. Dakwaan ini batal demi Ya, hukum. saya nggak tahu kalau yang saya dapat informasi bahwa sebagian tidak dikabulkan seluruhnya, tetapi contohnya tidak menggugurkan penuntutan. Ya, soal kewenangan pengadilan mengadili kan juga kan ditolak. Karena itu masuk eksepsi semua. Dakwaan kan? batal demi Artinya hukum. begini, Hakim- kalau seperti yang saya tangkap,
statusnya kan kembali ke tersangka, makanya JPU diberikan kesempatan untuk mengajukan dakwaan baru supaya menjadi terdakwa lagi. Tidak ada. Itu. Saran itu Saya tidak, karena ini kan sudah berbeda. Tadinya yang dapat saya informasi seperti itu. Berarti Paham. kalau informasi yang saya dapat itu salah ya memang berarti sekarang ya. Jadi ada dua. semakin Balik ke ngambang. penyelidikan. Ya, Di bukan dalam- semua. Saya sudah, bertanya, kalau memang begitu. sudah dapat surat panggilan belum untuk tanggal 6 Agustus? Belum. Artinya kalau dapat surat panggilan, menurut Tapi bingung saya tanya, juga. ini penting, saya tanya Prof, bisa menolak dong? Tidak bisa karena itu perintah penegak hukum. Oke. Tapi disampaikan dengan jelas bahwa ini sudah ditutup nomor ini. Pada saat tanggal 6 nanti? Ya. Oke. Ya Disampaikan jadi kepada nebis statusnya. panggilan untuk undangan itu kan kewajiban, bukan hak. Itu kewajiban. Jadi harus sudah hadir. Tetapi menyampaikan di sana bahwa ini telah ditutup perkara. Tapi ini. putusan selah itu kan bukan putusan akhir, Prof. Betul. Itu menang di prosedural. Betul. Menangnya di prosedural. Tetapi kedudukan terdakwa itu hilang. Hilang Ya, betul. Tidak lagi Kedudukan terdakwa itu hilang, kedudukan tersangkanya juga hilang. bukan tersangka lagi terdakwa dong. Sudah hilang tersangkanya. Oh, tersangka hilang bersamaan dengan terdakwa. munculnya status terdakwa. Iya. Tidak. Tersangka sudah hilang ketika berkedudukan sebagai terdakwa. Oke. Ketika terdakwa hilang, maka pasti dua-duanya hilang. Hilang. Jadi menjadi Oh, perkara ini baru. rumit juga ini. Mas Ya Aiman, memang begitu. ini jadi kita Saya bicara dulu hukum. gimana ya? Iya, iya. Nanti Oke, saya- silakan. Silakan. Nanti saya Ya Tadi kalau saya potong, seperti silakan. itu ini nanti ya sudah nebis jadinya. Ya selesai Iya, sudah, nebis tutup jadi. perkara. Nah, ini tanggal 6 menarik ini. Sebentar saya tambahkan. Saya baca begitu. Yang penegasan hakim di dalam keputusan itu satu, dakwaan ini batal demi hukum. Keseluruhan artinya itu ya? Kedua, dokumen dikembalikan. Seluruhnya. Iya. Putusannya begitu ya. Kalau memang mau ada dakwaan, Kalau putusannya begitu ya disimpan sudah, di bubar, pengadilan. semua selesai. Ngapain 1,5 meter itu dikembalikan? Karena memang sudah zong. Dan Ya. tidak ada pesan hakim untuk jaksa memperbaiki. Tidak ada. Oke. Ya Oke, sudah, kita kembali tunggu satu lagi nanti saya berikan apakah kesempatan pada Dr. Tifa untuk bisa kasih satu segmen full untuk Dr. Tifa. Sesaat lagi kita akan kembali.